Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarral umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Nastamiru dirasatna min kitab Madza ba'dal maut. Kita melanjutkan kajian dari kitab Apa yang terjadi setelah kematian. Yang lalu kita telah membahas fikih, telah membahas akidah. Maka hari ini kita membahas tentang Madza ba'dal maut. Apa yang terjadi ketika seseorang telah meninggal dunia. Pasal berikutnya adalah pasal tentang khasaisul jannah. Karakteristik surga. Innal mu'min yu'min anna lillahi jannatun au jannatin. Sesungguhnya orang beriman mempercayai bahwa Allah memiliki makhluk yang bernama surga. A'addaha Allah Ta'ala lil muttaqin. Disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa. Wal jannatu haqqa kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi. Surga itu benar-benar ada seperti Nabi berdoa, Allahumma innaka antal haq. Ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha benar. Wa dinuka haqqun. Agamamu ini benar. Wa malaikatuka haqqun. Malaikatmu itu benar. Wa rusuluka haqq. Rasul yang Engkau utus itu benar. Wal jannatu wan nar haqq. Demikian pula surga hak, neraka juga hak, benar. Dan Nabi telah mengingatkan kepada kita, idza dakhala ahlul jannatil jannah wa ahlun narin nara yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti bila ahli surga telah masuk surga, ahli neraka pun masuk ke dalam neraka. Fayusbihullahu ta'ala al-mauta bil-kabshin. Lalu Allah menyerupakan kematian dengan seekor kibas domba. Dubiha bainal jannati wan nar fakanatil maut fakanal mautu qad mata. Pada saat itu kematian itu disembelih antara surga dan neraka, si mati itu pun ternyata juga mati. Berarti surga sudah ada. Ketika Allah menyebutkan jannatun tajri min taht a'addallahu lahumul jannat tajri min tahtihal anhar. Allah telah menyediakan untuk orang beriman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Berarti surga sudah ada.
bukan belum diciptakan, sudah tercipta. Dan surga ini sangat amat luas. Bahkan luasnya surga, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ardul jannati ka ardis samawati wal ardi. Luasnya bumi, luasnya surga ini seluas langit dan seluas bumi. Sehingga sahabat berkata, irduha ka ardis samawati wal ard. Apakah luasnya benar-benar seperti langit dan bumi? Kata Nabi, iya. Maka lelaki ini berkata, bah. Maksudnya luar biasa, luas sekali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam awwalun nasi alladhi dakhala al-jannah. Dalam riwayat yang sahih, kita meyakini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang pertama kali meminta untuk dibukakan pintu surga. Ia yang pertama kali masuk surga dari kalangan manusia. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat aku mendatangi pintu surga dan aku minta untuk dibukakan. Penjaga surga berkata, man ant? Engkau ini siapa? Qal Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata lagi, aku diperintahkan untuk tidak membuka pintu surga untuk siapapun sebelum dirimu. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini menunjukkan berarti yang pertama kali dibukakan pintu surga adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana aksarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah. Aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya kelak ketika dibangkitkan pada hari kiamat. Wa ana awwalu may yaqra'u babal jannah. Dan aku adalah orang pertama kali mengetuk pintunya surga. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 196. Di hadis yang lainnya, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalu may ya'khudhu bi halqatin babil jannah fa uqaqiuha. Kata beliau, aku adalah orang pertama yang memegang gelang pintunya surga. Gelang pintunya surga, maksudnya gelangnya tidak disamakan dengan yang ada di dunia. Tapi kita paham apa yang dimaksud dengan makna halqah. Lalu aku menggoyang-goyangkannya untuk membunyikannya, yakni mengetuk pintunya. Hadis ini cukup bagi kita menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling utama di antara seluruh para nabi dan rasul yang ada. Maka seharusnya seorang mukmin merasa bahagia, bangga karena menjadi pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang kita sebutkan itu juga menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetuk pintu surga sebelum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis tadi juga menunjukkan bahwa di surga ada penunggunya, yaitu penjaga pintunya malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala, apa yang diperintahkan kepadanya ia menunaikannya. Ini Nabi dan umatnya. Kemudian poin yang berikutnya, jarak antara daun pintu surga, ini kalau pintu begitu Pak, jaraknya dari satu ke tempat yang lainnya itu seperti jarak antara Mekah dengan Himyar.
jauh sekali. Atau antara Mekah dengan Busra, sangat amat jauh sekali. Dalam riwayat yang lainnya, jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. yakni dengan seekor perjalanan burung yang paling cepat, menunjukkan luas. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi." Demi zat yang jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada di tangannya. Innama bainal misra'aini min masari'il jannah. Sungguh jarak antara daun pintu surganya Allah Ta'ala itu, jarak ke satu ke tempat yang lainnya, kama baina Makkah wa Himyar, seperti jarak Mekah ke Himyar. Aw kama baina Makkah wa Busra, atau seperti jarak antara Makkah dengan Busra. Maksudnya Nabi ingin menggambarkan itu luas sekali. Dan itu menunjukkan bahwa rahmat Allah itu juga lebih luas daripada itu. Dan itu mengingatkan kepada kita, surga Allah dimasuki oleh siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Dan ini mengingatkan kepada kita, ya tidak pantas ke surga itu cuman maunya sendirian. Bapak-bapak, ketika kita ingin masuk surga, ya kita berharap istri kita, anak kita, keturunan kita, terus sampai ke bawah, keluarga kita, bapak, ibu, nenek, ke atas, kita berharap semuanya menjadi penghuni surga. Kan itu sangat luas. Apa faedah yang kita bisa ambil? Fala yasluhu lirajulin ayyatakabbaru aw yatakabbara. Enggak pantas seseorang itu kiber, merasa sombong. Faka'annal jannatu lahu wa laysa li ghairi nafsi. Seolah-olah surga cuma buat dia saja. Terlalu luas, Pak. Pintunya aja sudah sangat apa? Luas. Sehingga dalam riwayat Imam Ahmad, ahli surga itu masuk surga dalam keadaan apa? Berbondong-bondong. Tidak sendirian. Ahli surga itu masuk dalam keadaan berombong-rombongan. Kalau begitu keadaannya, jangan tutup pintu rahmatnya Allah. Kalau kita belajar ilmu agama, sampaikan ilmu yang kita dapatkan kepada orang lain. Kita ingin orang itu dapat kebenaran seperti yang kita dapat. Dapat nikmat yang Allah berikan seperti yang Allah berikan kepada kita. Tidak boleh menyimpan rasa ghil, dengki. Allah menganjurkan kita mengucapkan doa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami dan orang-orang yang lebih dahulu beriman dari antara kami. Jangan kau jadikan dalam hati kami ada rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Jadi hilangkan sifat seperti itu. Imam Muhammad At-Tamimi sering saya membacakan ucapan beliau ini dalam kitab Ushulus Salasah. Beliau mengatakan, "I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allum bi arba'i masail. Al-ula al-ilm, ats-tsaniyah al-amalu bih, ats-tsalisah ad-da'watu ilaih, ar-rabi'ah al-sabru 'alal adza fih." Ketahuilah sesungguhnya kita diwajibkan Allah mempelajari 4 perkara. Pertama, belajar ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa dinil islami bil adillah. Belajar tentang mengenal Allah, mengenal Nabi, mempelajari Islam dengan dalil-dalilnya. Mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, bersabar dalam mencari, mengamalkan dan mendakwahkan ilmu. Nah, begitu seharusnya kita. Kalau kita belajar ilmu agama, sampaikan kepada istri kita. Ibu-ibu yang belajar, sampaikan kepada suaminya. Karena rumah tangga dibentuk tujuannya buat ini. Mengajarkan kepada mereka kebaikan, laki-laki wajib hukumnya kepada istrinya mengajarkan kebaikan. Menyampaikan nasihat kebenaran, wanita juga wajib menyampaikannya kepada suaminya.
Demikian Allah jadikan kita hidup di muka bumi dengan tujuan itu. Belajar, beramal, berdakwah. Belajar, beramal, berdakwah. Belajar, beramal, kemudian bersabar. Baik. Yang keempat atau yang berikutnya, gerbang pertama yang memasuki surga telah menetap di dalam surga selama 40 tahun sebelum orang lain masuk. Gelombang. Saya ulangi. Gelombang pertama yang memasuki surga telah menetap di dalam surga selama 40 tahun sebelum orang lain masuk. Jadi rombongan orang muslim yang pertama kali masuk dalam surga itu 40 tahun di sana, baru kemudian yang lainnya datang. Dan rombongan itu dari kalangan orang miskin. Rombongan kaum muslimin yang pertama kali masuk surga itu rombongan orang miskin. Ini keutamaan orang miskin yang bersabar. Orang miskin yang ada di jalan Allah. Makanya Nabi melarang kita meremehkan orang miskin. Karena boleh jadi nikmat yang kita miliki itu dari doanya orang miskin buat kita. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ata'lamu awwala zumratin tadkhulul jannata min ummati? Tahukah kamu rombongan pertama yang memasuki surga dari kalangan umatku? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Abdullah bin Amr, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa faedah di sini, Pak? Kalau kita ditanya sesuatu lalu kita enggak mengetahuinya, jawab dengan apa? Wallahu a'lam. Jangan dipaksa. Karena sebagian orang tidak bisa menjawab, dipaksa. Dia berkata, menurut saya, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, ini celaka. Kalau mau jawab, qala Allah, qala Rasulullah, kata Allah, kata Rasulnya, perbuatan sahabat, itu jawaban. Tapi kalau seandainya dia tidak tahu, ucapkan apa? Wallahu a'lam. Faqala al-muhajiruna ya'tuna yawmal qiyamati ila babil jannah wa yastaftihuna fayaqulu lahumul khazanah aw qad khusibtum fayaquluna bi ayyi syai'in nuhasab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali mereka adalah orang-orang muhajirin. Ini keutamaan golongan yang disebut dengan apa? Muhajirin. Siapa muhajirin, ibu-ibu? Muhajirin itu siapa? Bapak-bapak, siapa muhajirin? Ya, sahabat-sahabat Nabi yang berada di Mekah berhijrah menuju, itu namanya muhajirin. Orang Mekah di zaman Nabi yang berhijrah ke Madinah karena mempertahankan keimanannya, itu namanya muhajirin. Lalu kata Nabi SAW, dia mendatangi ya'tuna yaumal qiyamati ila babil jannah. Muhajirin ini datang menuju pintu surga. Ini bukti seluruh muhajirin ahli surga. Orang yang berhijrah ke jalan Allah, ke kota Madinah, wafat dalam keadaan tetap beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dijamin berdasarkan hadis ini dia ahli surga. Man sabbal muhajirin faqad sabba ma jaa anillahi wa rasulih. Yang mencela golongan muhajir ini sama dengan mencela apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Allah puji, Nabi jamin. Ini peringatan. Hukum orang yang mencela para sahabat kufur. Keluar dari ajaran Islam. Bukan orang Islam lagi. Wa yastaftihuna. Mereka minta dibukakan pintu surga. Fayaqulu lahumul khazanah. Maka penunggu surga itu bertanya kepada mereka, yakni seorang malaikat, awa qad khusibtum, apakah sungguh kalian benar-benar telah dihisab? Fayaqulun, mereka menjawab, bi ayyi syai'in hasab. Kata orang-orang ini, atas dasar apa kami harus dihisab? Bagian mana lagi yang mau dihisab? Kata beliau, wa inna ma kanat asyafuna ala awatikina fi sabilillah.
hatta mutna ala dzalik. Karena dahulu semasa kami hidup, pedang-pedang kami mengayun atas leher-leher kami di jalan Allah Ta'ala sampai akhirnya kami pun meninggal di medan jihad itu. Apa yang mau dihisab? Hidup kami untuk Allah, berjuang di jalan Allah, matinya di jalan Allah. Qala fayuftahu lahum, akhirnya dibukakan pintu surga itu untuk mereka. Fayaqiluna fi arba'ina aman, mereka tinggal di sana, qailulah namanya. Kalau di dunia Pak, qailulah itu sejenak. Nabi berkata dalam riwayat Imam Muslim atau Imam Ahmad, beliau mengatakan, qilu li anna syaitana lam yaqil. Tidurlah di siang hari sejenak saja, karena sesungguhnya setan tidak pernah tidur siang. Maka kalau nggak pernah tidur siang, gimana Pak? Kan kata Nabi, tidurlah di siang hari sejenak, karena setan tidak pernah tidur. Kita kan nggak boleh niru setan, meniru gaya setan nggak boleh. Apalagi Nabi sudah ingatkan, tidur sebentar. Nah, qailullah itu kata para ulama bisa jadi sebelum duhur. Sebelum duhur jam berapa Ustaz? Jam 9 sampai jam 12 itu bukan qailullah, itu malas. Ya qailullah itu ya 15 menit sebelum adzan, setengah jam sebelum adzan. Atau sesudah sholat duhur sebentar, tidur sejenak. Dan ternyata ilmu kedokteran itu membuktikan tidur sejenak di siang hari itu membaguskan detak jantung, peredaran darah jadi baik. Ya ikhwan, nah ini kalau antum kerja dikasih jam istirahat, gunakan dengan baik. Aneh orang kita ini. Ketika bekerja, pinginnya cepat istirahat. Ketika istirahat, apa yang dilakukan? Ngobrol, nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa. Coba tidur niatnya karena mengikuti sunnahnya Nabi, dapat pahala tidak? Nah, menyelisih syaitan lagi. Nah, kadalik. Itu kalau di dunia sebentar. Nah, ini di akhirat. Fayuftahu lahum fayaqiluna fihi. Dibukakan pintu surga untuk mereka, lalu mereka tidur di surga sebentar. Tapi berapa sebentarnya itu, Pak? Arba'ina aman. Tidur di sana selama 40 tahun. Masya Allah, Pak. Nih, Bapak-bapak, keutamaan orang yang tidak banyak tidur nanti di surga dibuat oleh Allah, Pak, puas tidurnya. Dan tidurnya tidak menimbulkan penyakit. Di dunia banyak tidur, Masya Allah, bukan sehat, rusak jasadnya. Qabla ayyadkhulahan nas, itu terjadi sebelum orang-orang lain yang ahli surga masuk surga. Faedah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Hakim ini apa itu? Ada ahli surga yang masuk surga tanpa hisab, Pak. Contohnya tadi itu rombongan muhajirin. Contoh yang lainnya siapa? Nabi SAW menyebutkan, wa fihim sab'una alfin min ummati yadkhuluna al-jannah, sab'una alfi unasin min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin. Di antara mereka ada 70.000 manusia yang masuk surga tanpa dihisab. Sahabat-sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, ini siapa ini? Habis mengatakan begitu Nabi pergi. Anda bisa bayangkan, Pak, Nabi menceritakan 70.000 manusia masuk surga tanpa hisab. Kan jumlahnya apa? Jumlahnya nggak banyak, sedikit dibandingkan manusia yang ada. Cuma 70.000. Balikpapan berapa penduduknya, Pak? Indonesia berapa penduduknya, Ibu-ibu? Hah? Nah, ini 70.000. Jadi sekiannya sajalah. Berapa kalinya begitu ya baru sampai. Intinya nggak terlalu banyak ya ikhwati rahimanillah. Ketika itu sahabat-sahabat berpikir, berkata sebagian, oh itu yang masuk surga tanpa hisab itu anaknya orang Islam yang lahir dalam keadaan beragama Islam, nggak pernah berbuat kesyirikan sampai dia meninggal. Yang lainnya lagi mengatakan, oh enggak, itu sahabatnya Nabi. Setelah mereka melakukan perkataan ini, Nabi keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi mengatakan,
Innahum qaumun la yastarqun wa la yaktawun. Mereka adalah suatu kaum yang tidak minta di ruqyah. Tidak pernah berobat dengan menggunakan kai. Kai itu besi panas itu, Pak. Untuk mengobati luka. Enggak pernah. Berarti ada manusia di antara umatnya Nabi yang masuk surga tanpa hisab. Kami memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang mulia, sifat-sifatnya yang mulia, nama Allah yang husna dengan sifat-sifatnya yang mulia. Semoga kita semua termasuk golongan yang masuk surga tanpa dihisab. Allahumma amin. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang lainnya, berarti di yaumil qiyamah terjadi dialog. Salah satu dialog adalah dialognya ahli surga dengan penunggu pintu surga. Ustaz, bahasanya bahasa Arab. Apa ini Ustaz? Ibu-ibu jangan menanyakan, saya nggak bisa bahasa Arab. Gimana nih Ustaz? Nanti kalau ditanya malaikat. Gimana Bu kalau malaikat nanya sama ibu-ibu? Ketika itu kemudian malaikat mengatakan, qad khusibtum? Apa ibu menjawab, nggih. Jawabannya ikhwan, ini rahmatnya Allah di mana pada hari itu tiap orang faham dengan ucapan orang. Tapi jangan kemudian berdalil dengan ini, kalau gitu nggak perlu apa? Belajar bahasa, nanti kita bisa ngerti omongan orang di yaumil qiyamah. Allahumma musta'an. Tidak, di dunia kita dituntut belajar bahasa Arab ini untuk bisa memahami isi Al-Quran dan sunnahnya Nabi SAW. Bukankah agama kita ini sumbernya dengan berbahasa Qurannya bahasa Arab, nabinya berbahasa Arab, ulama-ulamanya berbahasa Arab. Ya kita harusnya juga cinta dengan bahasa Arab. Naam, kadzalik ikhtilaf. Faedah yang lainnya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, berarti tidur itu di yaumil qiyamah bagian dari nikmatnya Allah. Adapun di dunia tidur juga nikmat, tapi yang diletakkan pada tempatnya. Wa ja'alnal laila libasa. Dan kami jadikan malam hari itu sebagai waktu untuk wa ja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu sebagai waktu untuk merehatkan dirimu. Berarti tidur itu nikmat. Tapi ketika tidur di dunia berlebih-lebihan, Ibnu Qayyim menyebutkan kasratul akli wa syurbi awi tu'mati wa naumi sababu qaswatul qalbi. Sesungguhnya banyak makan, minum dan tidur itu membuat hati menjadi keras, sulit menerima kebenaran, jauh dari rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dan tidurnya pun sesuai dengan tempat-tempatnya. Sesudah subuh waktu untuk tidur atau tidak, Pak? Habis sholat subuh itu waktu untuk tidur atau bukan? Tapi itu yang paling nikmat ya, Pak ya. Biasanya ba'da subuh tidur lagi itu Masya Allah. Tapi ternyata ini gak disukai. Nabi kita berkata, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Bukur itu waktu yang pagi setelah salat subuh, namanya bukur. Maka dianjurkan menyibukkan diri di waktu pagi. Apa sajalah kesibukan yang tidak melanggar syariat. Insya Allah mendatangkan keberkahan. Baik, kita lanjutkan. Hadis yang menjelaskan tentang 70.000 orang muslim masuk surga tanpa hisab. Dan setiap orang dari 70.000 itu membawa 70.000 orang lagi. Berarti berapa itu Ibu? 70.000 kali 70.000. Hah? Kok? 4.900.000. 70.000 tambah 7 dikali 70.000. Coba. 4.900.000. Nah. Ini jumlah manusia yang akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Nah, itu dia baru benar. Iya. Miliar toh? Ribu dengan ribu. Miliar ya. Nah, 4,9 miliar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Uqtitu sab'ina alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin." Aku diberi anugerah
ada di antara umatku 70.000 manusia masuk surga tanpa hisab. Wujuhum kal qamari lailatal badri. Wajah mereka yang masuk surga tanpa hisab itu seperti bulan di malam purnama. Gimana warnanya itu, Pak? Putih, cerah, menyenangkan. Yauma tabyadul wujuh, kata Allah. Pada hari itu nanti wajah orang beriman berseri-seri, putih bersih. Nabi berkata, yud'a ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu. Umatku dipanggil di hari kiamat dalam keadaan wajahnya mengeluarkan cahaya karena bekas air wudunya untuk salat. Bercahaya. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahidin. Sedangkan hati milik mereka itu bagaikan satu hati seorang lelaki. Sekian banyak manusia yang punya hati yang berbeda-beda itu di dunianya, di yaumil qiyamah hati mereka sama. Maksudnya apa, Pak? Enggak ada kecemburuan, enggak ada kedengkian, enggak ada permusuhan. Pada hari itu mereka yang masuk surga tanpa hisab ini adalah orang-orang yang hatinya Masya Allah. Saya mau tanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkinkah di dunia ini manusia tidak memiliki kedengkian? Kita, Pak, mungkinkah kita ini di dunia tidak punya kedengkian? Mungkin nggak, Pak? Sulit untuk sesuatu menghindari kedengkian. Kecil maupun besar ada kedengkian itu. Jangankan dengki kepada orang lain, kadang dengki kepada istri sendiri. Kok istri? Kadang hati kita ini dengki dengan tubuh kita sendiri. Kadang demikian. Kenapa kok beda ini tangan kanan saya dengan tangan kiri saya? Kok yang kanan lebih besar, kiri? Itu ditanyakan juga. Si kiri diminta dengki sama siapa? Si kanan. Itu manusia. Makanya Nabi menjamin, ya kawan, menjamin orang yang bebas dari sifat dengki itu dijamin surga. Dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi berkata kepada para sahabat, Al-adullukum ahlal jannati yamsi fil ardi. Maukah kutunjukkan kepada kalian ahli surga yang berjalan-jalan di muka bumi? Tentu kami mau ya Rasulullah. Baru saja Nabi berkata begitu, tiba-tiba datang seorang lelaki ke majelisnya Nabi, duduk. Nabi diam. Besoknya Nabi berkata lagi, mau nggak kutunjukkan ahli surga? Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Baru selesai ngomong begitu, datang lagi orang yang tadi itu juga. Besoknya lagi Nabi berkata yang sama, mau kutunjukkan ahli surga? Mau ya Rasulullah. Baru mengatakan begitu, datang orang itu. Artinya para sahabat tahu, oh ini yang dimaksud oleh Nabi, ahli surga. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala datang ke rumah lelaki tersebut karena dia penasaran, ingin tahu ayu amalil ladzi yaf'alu wa huwa khasatullah hatta wa'ada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min ashabil jannah. Dia ingin tahu amal apa yang istimewa pada diri orang ini kok sampai Nabi menyebutnya dia ahli surga, padahal belum mati orangnya. Ibnu Umar datang menginap di sana 3 malam, bangun di malam hari, melihat apa sih aktivitas lelaki itu. Ternyata laki-laki ini bangun tidur di tengah malam, lalu mengucapkan tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wa huwa hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tidur lagi dia, Pak. Bukan salat, tidur lagi. Kata Abdullah bin Umar, capek ini orang. Besok malam lah dilihat. Malamnya dijumpai sama, bangun, tahlil, baca doa, tidur. Kata si Abdullah bin Umar, mungkin dia masih sibuk. Tunggu besok malam. Malam yang ketiga dilihat sama. Kata Abdullah, enggak ada yang istimewa amalnya. Tapi ini bukan dalil buat kita loh, Pak ya. Maksudnya dalil buat kita bangun tengah malam, zikir, istighfar, tidur lagi, kan enggak penting kan gitu. Yang enggak sama laki-laki ini dengan kita.
Selesai salat subuh, Abdullah ibnu Umar bertanya kepada orang ini, amal apa yang istimewa yang kamu lakukan sehingga Nabi menyebutkan, insya Allah engkau masuk ahli surga. Lelaki ini mengatakan, tidak ada, kecuali aku tidak pernah dengki kepada satupun dari kalangan kaum muslimin. Sulit kalau begitu, kata Abdullah ibnu Umar. Sulit. Ini yang kami tidak bisa melakukannya. Sulit. Nah, maka saudara kaum muslimin, ahli surga nggak ada kedengkian. Wajah mereka seperti bulan purnama, hati mereka seperti ada pada satu diri manusia. Fastazattu Rabbi azza wa jalla fazadani ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Maka aku minta kepada Rabbku Allah Ta'ala, tolong tambahkan lagi yang 70.000 ini orang yang lain yang bisa masuk surga tanpa hisab. Akhirnya Allah menambahi, setiap orang dari mereka membawa 70.000 orang lagi. Tiap satu orang membawa 70.000. Berarti berapa? 4,9. Masya Allah. Itu bentuk kasih sayangnya Nabi kepada umat. Nabi ingin semua umatnya itu dapat kebahagiaan. Cuman kadang-kadang umatnya yang tidak tahu diri. Umatnya didoakan oleh nabinya, diharapkan dapat kebaikan dari Allah Ta'ala. Tapi umatnya itu sendiri yang gak tahu diri. Kadang tidak berterima kasih kepada nabinya. Malah mengejek ajarannya. Menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak pantas pada ajaran nabinya. Nah, maka ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ingat, surga didapatkan dengan cara mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang berikutnya, raihatul jannati tujadu min masiratin kada wa kada ay ba'idatun tawilatun. Aroma surga, berarti surga ada baunya. Dan aroma surga ini sangat amat menyenangkan, tercium dari jarak ratusan tahun sebelum sampai ke tujuan. Kalau kita pulang dari kerja, baru sampai halaman rumah sudah mencium istri kita memasak masakan yang lezat. Pingin cepat masuk rumah atau pingin lama-lama di luar rumah, Pak? Coba jujur, Pak. Apa capek, lapar, mencium bau aroma makanan lezat dari luar rumah. Pingin cepat masuk surga atau tidak? Pingin cepat masuk ke dalam rumah atau tidak? Iya, itu fitrah. Fitrah. Kalau emang enggak, Ustaz, kenapa? Masuk rumah seperti masuk neraka sakor misalnya gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya berarti pada hati orang ini ada yang enggak benar. Karena surga itu dirindukan oleh tiap-tiap orang. Itu dunia. Surganya Allah Ta'ala itu mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala yudriku qalbu rajulin qad. Sesuatu yang belum pernah dilihat mata manusia, didengar telinga manusia, tidak ada satu jiwa manusia pun mampu menggambarkan keindahannya. Kalau tergambar, maka gambarnya jauh di atas yang dia bayangkan. Tiba-tiba dia mencium aromanya, semangat ikhwan billah, pingin cepat masuk surga. Nah, jaraknya tercium dari jarak yang sangat jauh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsan mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga tercium dari jarak perjalanan 40 tahun. Dalam riwayat yang lain ratusan tahun. Dalam riwayat yang lain 500 tahun. Seperti hadis berikut ini. Man qatala rajulan min ahli dhimmah. Barang siapa membunuh seorang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu artinya orang kafir yang dilindungi oleh kaum muslimin, oleh pemerintah kaum muslimin karena ada ikatan tertentu. Lam yajid raihal jannah, dia enggak akan mencium baunya surga. Wa inna riha la yujadu min masirati sab'ina aman. Bau surga tercium dari jarak 70 tahun. Hadis yang lainnya, man qatala nafsan mu'adan bi ghairi haqqiha lam yara raihatal jannati wa inna rihal jannah la tujadu min masiratin mi'ata aman. Barang siapa membunuh jiwa orang kafir mu'ahad
yang mengadakan perjanjian kepada kaum muslimin, dia tidak akan mencium baunya surga, padahal bau surga tercium dari jarak 100 tahun. Kesimpulannya dari hadis yang kita sebutkan semua ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, juga yang kedua tadi Imam Bukhari, yang ketiganya tadi Imam An-Nasai dan yang lainnya, rahimahullah al-jami'. Faedah yang kita bisa ambil satu, enggak semua orang yang namanya kafir boleh dibunuh. Enggak. Karena dalam Islam ada kafir apa saja, kawan? Dhimmi, mu'ahad, musta'man, harb. Yang tiga ini enggak boleh. Mu'ahad yang mereka mengadakan perjanjian. Kayak Nabi bersama orang Quraisy mengadakan perjanjian apa? Hudaybiyah. Dhimmi yang tinggal di negeri Islam tapi dia bayar jizyah. Jizyah itu pajak. Bayar pajak untuk kepentingan kaum muslimin. Itu kafir dhimmi, dilindungi oleh pemerintah. Musta'man, kalau kita itu musta'man itu turis atau orang yang minta jaminan keamanan. Siapa yang minta jaminan keamanan itu? Ya siapa saja yang datang ke negeri kaum muslimin minta jaminan keamanan. Allah memerintahkan nabinya untuk menjamin keamanannya sampai mereka bisa mendengar ayat Allah dibacakan. Didakwahi maksudnya kesempatan. Sekalipun kata para ulama, orang ini berasal dari sebuah negeri yang negerinya sedang perang dengan kaum muslimin. Negeri A kafir misalnya, negeri B muslim, Islam. Negeri A dengan negeri B ini perang. Orang yang ada di negeri A ini orang kafirnya apa bahasanya Pak? Exodus ya. Keluar dari negerinya itu apa namanya? Mengungsi, keluar, sekian banyak keluar, datang ke negeri kaum muslimin minta perlindungan. Walaupun dia kafir, di mana negerinya itu sedang perang dengan kaum muslimin, yang datang minta perlindungan dilindungi. Itu nggak boleh dibunuh. Fahim tuan? Ini bantahan bagi sebagian orang yang pada hari ini membuat rusak nama Islam. Islamnya tidak rusak, tapi nama Islam dicoreng oleh mereka. Kan ini baru saja kejadian pengeboman di mana itu Pak? Di Paris ya. Alasan apapun yang mereka ingin lakukan. Kalau mereka mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin tidak halal dialirkan darahnya, tidak halal. Dakwah itu ada pemikiran maslahat dan mudarat yang dipertimbangkan, enggak sembarangan. Naam ya khafillah. Jadi saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau begitu kondisi orang kafir, apalagi orang Islam, darahnya sangat mulia, nggak boleh dialirkan. Satu tetes darahnya orang beriman itu lebih berat di sisi Allah dibandingkan dengan hilangnya dunia dan seisinya. Isi dunia ini musnah, itu bagi Allah ringan dibandingkan dengan tetesan darahnya orang yang beriman. Maka nggak boleh dialirkan. Faedah pertama. Faedah yang kedua dari 3 hadis yang kita bacakan tersebut, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berarti apa ikhwan? Anna dinul Islam dinur rahmah. Agama ini agama yang rahmat, mengajarkan kasih sayang. Betul Pak, Islam mengajarkan jihad. Tapi ketika dakwah tanpa pedang itu bisa dilakukan, maka enggak diperlukan. Saya ulangi, benar jihad membawa senjata itu ada syariatnya. Tetapi ketika dakwah dengan lisan diperbolehkan, dan dakwah dengan pedang pada saat itu bukan pada waktunya, maka nggak diperlukan mengangkat pedang. Dengan lisan sudah cukup. Fahim tuh ikhwati? Sekarang tidak, maunya sebagian orang ini perang terus. Negeri aman, buat orang gelisah. Insya Allah Pak, itu teman-teman yang di Paris kasihan. Mereka mengadukan kepada teman-teman yang ada di kota Madinah, bercerita kepada kami bagaimana saudara-saudara kita di sana. Oh, Masya Allah itu Pak, keluarga muslim itu diinterogasi habis-habisan, ada kaitan nggak dengan si fulan, dicurigai. Sampai kata teman saya itu, sudah tua, ibu-ibu jalannya sudah pakai apa? Diinterogasi. Loh, orang tua ini lo bisa apa? Faham maksudnya Pak? Tapi itu sekali menunjukkan apa? Karena memang orang kafir itu takutnya sama orang Islam itu luar biasa. Lebih takut kepada orang Islam dibandingkan sama Tuhan mereka itu.
Antum pakai jenggot tebal depan orang kafir nggak senyum itu udah takutnya luar biasa mereka kan. Iya kan. Tapi bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan menjelaskan bahwa Islam itu agama yang rahmat. Faedah yang berikutnya ikhwati rahimani wa rahimakumullah, bahwa surga ada aroma surganya. Faedah yang berikutnya, ada orang-orang yang diharamkan oleh Allah mendapatkan aroma surga. Na'udzubillah min dzalik. Siapa di antara mereka? Yaitu tadi orang yang membunuh kafir mu'ahad, kafir musta'man, atau kafir dhimmi. Yang kedua, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Itu nggak mencium baunya surga. Wanita-wanita yang tidak menutup aurat nggak mungkin mencium baunya surga, tidak mungkin. Nabi yang mengatakan sinfani min ahlin nari lam arahuma, dua golongan penghuni neraka sebelumnya aku tidak pernah melihat golongan ini. Qaumun wa ma'ahum siyatun ka'adna bil baqar yadribuna biyan nas. Golongan yang pertama, suatu kaum di tangan mereka ada seperti cemeti mirip dengan ekornya sapi. Dia gunakan memukuli manusia. Zalim. Ini kinayah. Suami-suami, pemimpin-pemimpin, laki-laki yang zalim. Wa nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usunna ka'aslimatil bukhtil ma'ilah. Yang kedua, wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Apa kata beliau? Di kepala mereka ada seperti punuk onta yang miring. Jalannya melenggak-lenggok. Tahu melenggak-lenggok, Pak? Ini jalan lurus, kakinya disilang-silangkan. Kakinya disilang kanan, silang kiri seperti itu. Kayak bebek. Bahkan mungkin lebih parah daripada itu. Sengaja dibuat-buat depan laki-laki yang bukan mahramnya. Lalu kata Nabi SAW, wanita yang seperti ini tidak akan masuk surga. Mencium baunya saja tidak. La yadkhulunal jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masiratin kadza wa kadza. Padahal bau surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Pesan yang bisa kita ambil, nasihati keluarga kita, Pak, dari kalangan wanita yang belum memakai apa? Penutup aurat. Sebisa kita. Masalah hidayahnya urusan Allah. Kita punya adik, sampaikan. Gak menjamin memang bahwa seseorang yang tahu agama keluarganya dapat hidayah dari Allah. Gak menjamin. Nabi saja demikian. Bukankah Nabi Nuh istrinya membangkang kepada Allah? Nabi Lut membangkang kepada Allah. Tapi tugas Nabi Nuh dan Lut selesai. Sudah mendakwakan kebaikan. Kita juga begitu. Gak menjamin. Ustadz keluarganya pasti dapat hidayah. Belum tentu. Yang penting ustadznya menyampaikan kebenaran. Ikhwan, saudaranya bakal dapat hidayah. Belum tentu. Yang penting si ikhwannya menyampaikan kebenaran. Selesai perkara. Sampaikan kepada siapa yang ada di sekeliling kita, yang kita berkuasa atasnya untuk menutup aurat. Bapak-bapak kepada pembantunya, kasih tahu. Ditutup auratnya. Beritahu, jangan bosan sekali, 2 kali, 3 kali, 4, tiap hari. Sampai kapan Ustaz? Selama dia jadi pegawai kita, nasihati, suruh pakai apa? Jilbab. Awalnya sungkan, gak enak, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi lama-lama dia akan paham, bahwa jilbab itu wajib. Fahim tuh? Nah, kadang-kadang kita gak begitu ya, Ikhwah. Ya. Kadang kita begitu, kadang kita biarkan saja. Harusnya kita sampaikan, masalah dia memakai dan tidak itu haknya Allah nanti. Allah beri hidayah ataukah tidak. Kadzalika ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya beliau mengatakan, surga tidak bisa dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslim. Maksudnya orang kafir nggak bisa masuk surga. Kalau saya tanya kepada Bapak, apakah ada orang Nasrani sama Yahudi di surga? Ibu-ibu, ada nggak di surga itu orang Nasrani sama Yahudi? Siapa, Bu? Ada nggak yang di surga orang Nasrani atau Yahudi? Hah? Ada yang mereka berpegang dengan ajaran Nabi Isa dan di zaman mereka, di zaman Nabi Isa dan Musa alaihi wassalam. Lalu ketika sepeninggal Nabi Musa dan Isa, mereka beriman dengan yang dibawa oleh Rasulullah.
Tapi kalau mereka sudah merubah agama Allah, kitabnya diubah, ajaran Nabi Isa dan Musa diubah, bikin gaya sendiri, Allah berkata, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina finari jahannam. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang musyrik, tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Nggak mungkin masuk surga. Salah orang liberal itu yang mengatakan toh nanti semuanya ke surga. Kata siapa? Kalau gitu untuk apa Allah ciptakan neraka? Paham ya kawan? Nah, karena Nabi memang sudah mengingatkan kepada kita, terutama kepada Aisyah ketika itu. Aisyah menjumpai ada anak kecil meninggal dunia. Kata Aisyah, tuh bahada sobi. Oh, alangkah bahagianya anak kecil ini. La yamassu dhanba wa la yamassu dhan. La yamassul ma'siyah wa la tamassul ma'siyah. Dia enggak pernah berbuat maksiat, maksiat belum pernah menyentuh dia. Maksudnya Aisyah, oh ini pasti surga. Kata Nabi, wahai Aisyah, Allah ciptakan bukan hanya surga, Allah juga ciptakan apa? Artinya sudah ada penghuninya juga. Artinya dipersiapkan untuk orang yang bakal menghuni ke dalamnya juga. Na'udzubillahi minan nar. Allah berfirman, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah, sungguh Allah haramkan bagi dia surganya Allah, tempat yang pantas baginya neraka, dan tidak ada bagi orang yang berbuat kesyirikan itu seorang penolong pun di dalam neraka. Enggak ada. Berarti orang yang dalam beragama kesyirikan enggak mungkin masuk ke dalam surga ya khafillah. Allah juga mengatakan la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Mereka orang kafir tidak akan dibukakan pintu-pintu langit dan tidak akan masuk ke surga sampai ada seekor onta yang masuk melalui lubang jarum. Ada enggak, Pak? Mungkin enggak, Pak? Kalau memang ada onta yang bisa masuk lubang jarum, maka berarti ada orang kafir masuk surga. Tapi enggak. Orang kafir enggak bisa masuk surga. Sebagaimana tidak mungkinnya onta masuk ke dalam lubang jarum. Abdullah radhiyallahu anhu berkata, ini Abdullah bin Mas'ud, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kubbah. Suatu ketika kami berada bersama dengan Rasulullah SAW di dalam kemah. Faqala atardawna an takunu rub'a ahlil jannah? Apakah kalian ingin menjadi seperempat penghuni surga? Jawab para sahabat, "Na'am." Iya. Qala atardawna an takunu satru ahlil jannah? Maukah kalian menjadi separuh penghuni surga kalian semuanya? Qulna na'am. Kata sahabat, mau ya Rasulullah. Qala walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inni la arju an takuna nisfa ahlil jannah. Sungguh aku berharap, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh aku berharap supaya kalian menjadi separuh penghuni surga. Wa dzalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsun muslimah. Karena yang demi itu sesungguhnya surga tidak akan dimasuki kecuali orang yang punya jiwa telah tunduk dan patuh kepada Allah, yaitu beragama apa? Beragama Islam. Terakhir ya Khabillah, kemudian nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kondisi manusia saat masuk surga. Ini macam-macam keadaan orang yang masuk surga itu, Pak. Khalid ibnu Umair radhiyallahu anhu bercerita, khatabana Utbah bin Ghazwan fahamidallaha wa asna alaihi. Suatu hari sahabat Utbah bin Ghazwan dia berkhutbah di hadapan kami. Beliau puji Allah lalu menyanjung Allah. Summa qala, lalu dalam khutbahnya dia berkata, amma ba'du. Selanjutnya kata beliau, fa inna dunya qad adanat bisormin. Sesungguhnya dunia telah memberikan sinyal bahwa ia segera akan sirna. Dunia sudah memberi sinyal-sinyal, tanda-tanda dia akan sirna. Wa wallat hadda'a, ia akan segera hilang dari pandangan mata manusia.
Walam yabqa minna illa subabatun kasubabatil ana'i yatasabbuha sahibuha. Kata beliau, ia bagaikan air yang sedikit yang tersisa di dasar sebuah tempat menuangkan air. Tinggal satu tetes saja. Menunggu saat untuk diminum habis. Jadi dunia sekarang ini Pak tinggal itu. Seperti air yang kalau kita letakkan kayaknya ada. Kalau kita mau tuang nunggu lama jatuh baru netes. Paham ya? Seperti itu dunia saat ini. Kata Nabi SAW, kata beliau maaf, kata Utbah bin Ghazwan, wa innakum muntakiluna minna ila daril la zawala laha. Dan kemudian kalian akan segera pindah ke tempat tinggal yang sesungguhnya, kekal tidak ada akhirnya. Selama-lamanya. Fantakilu bi khairin ma bihadratikum. Kata beliau, yakni maka saat itu pindahlah kalian ke sana dengan membawa bekal terbaik yang kalian miliki, yaitu amal soleh. Walaqad dzukira lana annama baina misra'aini min masaril jannati masirata arba'ina sana. Sungguh telah diberitakan kepada kami jarak daun pintunya surga itu seperti jarak perjalanan 40 tahun. Wal ya'tiyanna alayya yaumun wa huwa kadidun min zihami. Kata beliau, pada saat itu akan datang hari di mana penuh sesak karena ramenya. Berarti Bapak ahli surga, masuk surga itu Masya Allah berjubel-jubel. Tapi mereka tidak saling mendorong. Yang memang ahli surga sudah kelihatan. Dapat kitab catatan di tangan yang wajahnya berseri-seri, lebih indah daripada atau seperti bulan di malam purnama. Seperti itu ya alhamdulillah. Kondisinya demikian. Dan dalam riwayat yang lainnya, ahli surga itu masuk surganya berbeda-beda. Ada yang masuk surga seperti kilat. Ia berjalan tahu-tahu sampai melewati titian sirat. Ada yang berlari kencang seperti kuda. Ada yang berjalan kaki. Ada yang pelan-pelan hati-hati. Ada yang merangkak. Para sahabat bertanya kenapa demikian? Kata Nabi, itu nilai takaran amal yang dia lakukan di dunia. Apa fadilahnya? Apa faedahnya kita bisa ambil? Menunjukkan kalau amal soleh jangan ditunda, Pak. Segerakan. Orang menerima kebaikan itu kan ada yang dengan segera, ada yang nanti sajalah. Nanti saja begitulah, Pak. Gambaran mereka ahli surga. Ada yang begitu dapat kebaikan atau melihat ada sebuah kebaikan, cepat dia menyambutnya untuk dapat kebaikan. Ada yang sengaja perlahan-lahan tidak menerima kebenaran kecuali setelah dalam waktu yang sangat amat lama. Ujian Bapak. Allahumma sayyiban nafian. Allahumma inna nas'aluka khairan. Nas'aluka kulla khairan. Baik Bapak, sampai di sini materi kita. Insyaallah yang akan datang pada buku ini kita akan menyebutkan tentang usia penghuni surga. Kita tahu kira-kira berapa Pak usianya penghuni surga? Ya, 30 sampai 33 tahun. Enggak ada ahli surga 40 tahun, enggak ada. Yang 40 tahun berubah menjadi 30 tahun. Yang tua menjadi muda. Ada enggak anak-anak di surga? Ada di surga anak-anak. Namanya wildan. Nanti anak-anak yang lahir dalam keadaan fitrah, meninggal sebelum dia balik, itu akan masuk surga menjadi wildan. Anak-anak yang kerjanya menghibur ahli surga, menyenangkan, disebut dengan wildan. Berarti kalau bapak anaknya dinamain apa? Wildan, harapannya termasuk ahli apa? Surga. Insyaallah demikian. Baik, demikian Bapak Ibunda sekalian yang mampu saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri majelisnya, tafadhal maskura. Silakan. Nah. Tidak ada. Yunza'u min qulubikum ghil, kata Nabi. Dalam hati kalian itu dicabut semua perasaan dengki dan kecemburuan.
Nggak ada, Pak. Bagaimana mau cemburu? Semuanya ada. Di surga itu yang dibutuhkan oleh jiwa, walakum fiha ma tastai anfusukum. Di dalam surga itu apa saja yang kalian butuhkan oleh jiwa kalian membutuhkannya. Ada. Apa yang mau didengkiin? Apa yang mau dicemburuin? Kalau di dunia ya cemburu. Tapi di surga nggak ada kecemburuan. Semua ada yang dia perlukan, semua ada. Jadi nggak ada kecemburuan. Semuanya kedengkian diangkat oleh Allah, semuanya hatinya bersih. Makanya disebut oleh Allah ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ini jiwanya jiwa yang tenang, Pak. Jiwa yang enggak membutuhkan kecuali apa yang datang dari Allah Taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan pertama berkaitan dengan golongan pertama orang-orang yang masuk surga. Jika dikaitkan dengan orang-orang yang masuk tanpa hisab, jumlahnya sekitar 4,9 miliar. Apakah golongan pertama nilainya segitu atau lebih dari itu? Nah, soal yang baik. Yang mereka masuk surga selama 40 tahun tidur itu adalah golongan muhajirin. Tadi kan disebutkan hadisnya, ketika ditanya oleh Nabi SAW siapa mereka, para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Siapa jawab Nabi? Al-muhajirun. Yuftahu lahum wa yakiluna arba'ina sana. Orang muhajirin dibukakan pintu oleh Allah buat mereka, lalu kemudian mereka tidur di dalamnya qailulah selama 40 tahun. Berapa jumlah muhajirin? Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu. Yang kedua, Ustaz, berkaitan dengan orang-orang yang masuk surga, yaitu orang-orang yang terbebas dari rasa dengki ya, Ustaz ya. Lalu berikan kita nasihat apa obat-obat dari dengki supaya kita terhindar dari sifat dengki. Nah, karena kedengkian itu sesuatu yang sulit dihindarkan, tapi bisa dikendalikan. Dan manusiawi ketika seseorang itu ada kedengkian, yang penting segera apa? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Tips atau kiat agar hati tidak mengikuti perasaan untuk senantiasa berbuat dengki. Yang pertama, belajar agama. Karena belajar agama itu menambah kebaikan dan pengetahuan kepada Allah Ta'ala. Oke? Khusus untuk ilmu agama kita boleh ghibtah. Apa itu ghibtah? Rasa ingin punya seperti yang dipunyai oleh orang, tapi tidak berharap nikmat orang hilang darinya. Untuk ilmu agama boleh. Paham? Yang kedua apa ya kawan? Yang diperbolehkan itu memiliki harta digunakan berjuang di jalan Allah. Dua itu. Sekarang kita lihat tips yang kedua. Tips yang kedua, memperbanyak syukur kepada Allah. Dengki itu biasanya muncul karena hati kurang pandai mensyukuri nikmat Allah. Atau dengan kata lain, yakni yamliku li nafsihi qanaatan. Jiwa harus punya sifat qanaah. Apa qanaah itu, Ikhwan? Qanaah itu apa, Ibu-ibu? Bahasa gampangnya lah, qanaah itu apa? Nerimo ya. Apa yang ada. Tidak melihat yang lainnya. Yang keempat, yang kelima, melihat kulla syai'in fadlun minallah wa kana Allah Ta'ala yu'ti liman yasha. Segala sesuatu itu nikmat dan keutamaan dari Allah. Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita melihat ada orang dapat nikmat, kita tahu itu kehendak Allah. Allah pasti kasih saya nikmat yang lainnya. Fa'wadih. Yang kemudian apabila rahimani warikullah, memperbanyak penghancur kenikmatan dunia. Mengunjungi orang sakit, ziarah makam untuk ingat mati, menyolatkan atau mengurus jenazah, itu bisa menghilangkan sifat apa? Dengki. Yang terakhir, memperbanyak taubat dan istighfar. Karena dengan istighfar Allah akan membantu orang itu membersihkan hatinya dari kotoran dosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lainnya? Iya. Hukum bekerja bagi karyawan shift. Boleh. Enggak apa-apa, Pak. Bekerja. Ayat ini kata Syekh Utsaimin, wa ja'alna an-nahara ma'asa wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan malam harimu untuk beristirahat, siang harimu untuk mencari maisha.
Kata Al-Imam Al-Utsaimin, terkadang seseorang bekerjanya dibalik. Malam dia bekerja. Kalau begitu keadaannya berarti dia harus menjadikan waktu siangnya untuk apa? Beristirahat. Yang dilarang dalam ayat ini menggunakan siang dan malamnya untuk bekerja. Pagi kerja, siang juga, sore iya, malam juga. Ini berarti lupa dengan tujuan diciptakan. Ini yang nggak boleh. Maka kalau antum bekerjanya sip-sipan, polisi, tentara atau apapun begitu, kadang kena waktu malam, ya nggak apa-apa. Tapi siangnya ibadah. Tambahan kata beliau, kerja di malam hari harus lebih banyak zikir mengingat Allah. Kerja malam jangan lalai dari mengingat Allah. Karena biasa orang kerja malam menghabiskan malamnya dengan apa? Ngobrol, biar nggak ngantuk. Ya jangan ya kawan. Gunakanlah untuk yang lainnya, baca Quran, zikir, qiyamul lail, atau semisal daripada itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, barakallahu fiik Ustaz. Ada yang bertanya? Iya. Iya, agak keras Bu. Mohon maaf. Lagi keluar dari tema Ustaz. La ba'sa bihi, enggak apa-apa Ibu insyaallah. Apa hukumnya memanjangkan jenggot, sunnah apa wajib? Iya. Terus bagaimana cara menyiasati yang belum pernah memanjangkan jenggot? Menyiasati. Belum terbiasa dengan jenggot yang panjang Ustaz. Yang belum terbiasa si suaminya atau si istrinya? Suami. Oh gitu. Saya kira istrinya belum terbiasa dengan suami yang jenggotnya apa? Panjang gitu. Boleh dipotong enggak Ustaz? Tayyib. Insyaallah kita akan jawab. Sama faedahnya. Barakallahu fiik. Yang pertama Ibunda sekalian rahimani wa rahimakumullah, Islam menyebut istilah yang datang dari Nabi dengan sebutan sunnah. Kullu ma sudira anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Semua perkara yang sumbernya datang dari Nabi secara sahih dan langsung benar, maka perkara itu baik kata-kata, tingkah laku, sikap setuju, namanya sunnah. Sunnah dalam Islam hukumnya ada beberapa hal. Pertama, hukumnya wajib. Jadi ada sunnah yang hukumnya artinya ada sebuah perkara yang datangnya dari Nabi dihukumi dalam syariat wajib. Apa contohnya? Contohnya misalnya sholat. Seperti Nabi, "Shollu kama ra'aitumuni." Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Berarti cara sholat kita wajib meniru cara sholatnya Nabi. Contoh yang lainnya, Nabi berkata, "Kulu biyaminik," makanlah dengan tangan kanan. "Kul biyaminik," makanlah kamu dengan tangan kananmu. Ucapan Nabi ini namanya sunnah, tapi makan dengan tangan kanan hukumnya wajib. Nggak boleh pakai tangan kiri. Paham? Yang kedua, ada sunnah yang artinya hukumnya mustahab. Dia sunnah dihukumi mustahab. Mustahab itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Apa contohnya? Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, berpakaian putih. Kalau dia ingin mencontoh Nabi dapat pahala. Albisu bil bayat fa inna khairas siyabikumul bayat. Pakailah kain yang berwarna putih. Karena sebaik-baik kain pakaian bagi kalian yang warnanya. Berarti berpakaian putih hukumnya apa? Berpakaian putih hukumnya apa? Mustahab. Sunnah atau bukan? Sunnah. Hukumnya apa? Jangan bingung loh Pak. Dia ini sunnah, tapi hukumnya apa? Mustahab, disukai. Apa contoh yang lainnya? Bersiwak. Nabi kalau mau tidur atau bangun tidur memakai apa? Siwak. Tidak wajib, mustahab. Pertanyaan ibu tadi, apa hukumnya jenggot? Untuk mengetahui wajib dan tidak, itu ada beberapa cara. Di antaranya lihat kalimat yang datang dari Nabi. Bentuknya perintah atau sebuah contoh. Kalau bentuknya perintah atau larangan, berarti mengerjakannya wajib kalau perintah. Kalau larangan, meninggalkannya wajib. Paham? Contohnya tadi Nabi mengatakan, "Kul biyaminik," makanlah kamu dengan tangan. Kalimat perintah atau bukan? Nah, kalimat perintah menunjukkan makna hukum apa? Wajib. Misalnya Nabi SAW menyebutkan, "Idza wajada ahadukum syai'an fi sholati la yansarif hatta yasma'u sautan." Bila seorang di antara kalian itu
merasa ragu dalam sholatnya, jangan dibatalkan sampai dia mendengar suara kentutnya atau mencium baunya. Berarti tidak membatalkan sholat dalam kondisi ragu-ragu ini kentut atau enggak, tidak membatalkannya. Hukumnya apa, Pak? Wajib, karena diperintahkan, jangan dibatalkan. Mari kita lihat jenggot. Nah, jenggot ini kalimat perintah atau bukan kalimat perintah? Ketika datang utusan orang Romawi, dalam riwayat yang lainnya utusan orang Persia menjumpai Nabi. Orang ini kumisnya dipanjangkan sampai ke bawah. Sebagian apa? Kita menyebutnya apa? Melintang. Si kumis melintang. Maka kemudian Nabi bertanya, siapa yang menyuruh engkau seperti ini? Kata orang-orang utusan Persia ini, raja kami yang memerintahkannya. Kata Nabi, wa amma rabbuna, adapun Tuhan kami, Allah Subhanahu wa ta'ala, amarana, ia telah memerintahkan kami. Untuk apa? Ihfisawal. Liha. Memanjangkan apa? Jenggot-jenggot. Supaya jenggot-jenggot kami dipanjangkan. Siapa yang memerintahkan berarti? Kata Nabi, adapun Rabb kami memerintahkan kami memanjangkan jenggot-jenggot kami. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, apa kata beliau? Ihfis sawarib. Haliki sawarib. Kumis dirapikan, jenggot dipanjangkan. Khaliful Yahud wan Nasara. Selisihilah olehmu orang Yahudi dan Nasrani. Berarti Nabi memerintahkan kita berbeda dengan mereka. Dengan demikian memanjangkan jenggot, kalimat apa? Perintah. Hukumnya menjadi apa? Hukumnya menjadi apa ya kawan? Wajib berarti memanjangkan jenggot. Kalau kita menjumpai saudara kita belum memanjangkan jenggot, jangan dicela. Ini kesalahan kita. Kadang-kadang ketika kita tahu hukumnya wajib, dan orang yang kita lihat dia mencukur jenggotnya juga tahu hukumnya wajib, kemudian kita cela. Akhirnya kebaikan yang banyak lari darinya. Paham? Semua kan perlu proses. Sampaikan saja. Ketika orang itu sudah mengetahui dia belum melaksanakan, itu urusan dia dengan siapa? Kita menasihati. Kan kadang enggak didesak, disindir-sindir, enggak talim akhirnya. Enggak ngaji. Kalau begitu yang berdosa siapa? Siapa yang berdosa? Dua-duanya. Yang enggak datang dosa, yang nyindir-nyindir juga apa? Dosa. Yang nggak datang dosanya dua, nggak berhadir dalam majelis ilmu, nggak manjangkan jenggot pula. Yang tadi menyebabkan orang berbuat dosa, dia dosa juga. Maka kita harus mengetahui teknik menasihati manusia. Paham Tom? Kalau ditanya oleh ibu tadi itu, Ustaz, gimana ini kepada seorang suami yang belum terbiasa memanjangkan jenggot? Apa yang harus dilakukan oleh istri? Mendorong suaminya untuk memanjangkan, dinasehati, jangan dikritik. Jangan dicela, jangan. Malu aku sudah ngaji nggak punya apa? Jangan begitulah. Dipuji, masya Allah. Setiap Anda datang ke hadapan saya, wajah Anda seperti purnama. Tapi kalau Anda berjenggot seperti, ibu lebih tahu lah gitu ya, gitu ya. Pokoknya pujilah, gitu ya. Dipuji, suaminya itu dipuji, jenggotnya dipuji, begitu. Kalau ditanya sama ibu, apa sih faedahnya? Memanjangkan jenggot banyak sekali faedahnya. Banyak banget. Bapak-bapak mau nggak disamakan dengan perempuan? Misalnya ada laki-laki, ente laki-laki, apa ya bahasa anak-anak itu kalau nyebut anak laki-laki tapi kayak perempuan itu apa bahasanya? Bukan apa? Cemeng apa gitu ya? Laki-laki kok kayak begini gitu. Maksudnya kok nggak jenggotan gitu. Ikhwabina rahimani wa maksudnya kadang orang yang tidak berjenggot tuh mirip dengan apa? Coba Bapak lihat kalau ibu bertanya apa faedahnya? Faedah yang pertama menunjukkan benar-benar laki-laki. Di muka bumi ini nggak ada perempuan berjenggot. Cari di muka bumi ini Pak, mana perempuan berjenggot? Nggak ada. Tapi berkumis ada nggak? Pernah melihat ibu wanita berkumis? Saya pernah melihat. Masih ada berkumis, tapi kalau berjenggot nggak ada. Itu faedahnya apa? Membedakan laki-laki dengan perempuan itu apa? Walaupun kayak cuman berapa nih Pak? 12 atau 15 ini. Nggak apa-apa.
apa? Untuk bisa membedakan apa? Laki-laki dengan manfaat. Apa faedah yang lainnya? Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Biasanya seseorang itu kalau jatuh cinta kepada orang lain, ia akan berusaha mengikuti yang ia cintai. Iya atau tidak, Pak? Lihat anak muda itu. Kalau Bapak lihat anak-anak itu rambutnya kenapa dipotong begini, ada ininya, apa di tengahnya ada? Naik ke atas. Pasti ada yang ditiru, dia jatuh cinta sama orang itu. Rambut kamu kayak si fulan. Iya, karena si idolanya si fulan. Kan gitu, Pak? Ibu-ibu misalnya potongan rambutnya begini. Oh, karena idolanya si ini. Kalau kita, kenapa kamu berjenggot? Nabiku berjenggot. Kenapa kamu berjenggot? Khalifah yang 4 berjenggot. Kenapa kamu berjenggot? Imam mazhab yang 4 berjenggot. Kenapa kamu berjenggot? Orang-orang Islam dikenal dengan apa? Jenggotnya. Makanya saya berjenggot. Berarti kita jatuh cinta dengan Nabi. Begitu. Fahim tuh? Kenapa berjenggot? Biar serem, bukan. Tapi karena ingin meniru siapa? Rasulullah SAW. Kalau ibu tadi bertanya, Ustaz, apa boleh jenggotnya dia apa? Dipotong atau dicukur? Boleh yang keluar dari tabiat. Misalnya jenggotnya panjang, ada 5 yang jegrik begitu. Nah ini yang 5 ini yang dipotong. Jangan yang 5 yang jegrik dipotong semua. Ini bukan, ini keliru. Dan batas memotong jenggot menurut pendapatnya Ibnu Umar, memotong jenggot itu caranya menggenggam. Sudah 1 genggam, paham? Yang lebih ini dipotong, di sini yang dipotong, jangan gini. Habis. Jadi jenggotnya dipotong, dipegang gini, kemudian dipotong sekian. Fahim tuh? Dan masih banyak lagi Pak keutamanya. Masya Allah, Nabi itu kalau berwudu, bapak-bapak yang nggak punya jenggot nggak akan bisa mengamalkan hadis ini. Gimana hadisnya Nabi? Nabi itu kalau wudu, ketika menyuci wajah, mengambil air, dimasukkan jenggot di sela-sela. Apa sunnah yang lainnya? Nabi suka disisir atau menyisir apa? Yang nggak punya jenggot mana yang mau disisir? Nggak ada. Kalau ada jenggotnya bisa disisir. Masih banyak lagi faedahnya. Kan begitu Bapak? Alhamdulillah Pak, fitrah manusia. Saya lihat banyak pemuda yang sudah memanjangkan. Walaupun dia niatnya bukan karena Nabi, karena ikut-ikutan mereka itu. Oh lihat, Masya Allah pemuda-pemuda celananya yang dulu benci jenggot sekarang sudah mulai memanjangkan. Lihat orang pemuda-pemuda dulu benci sama celana cingkrang Pak. Sekarang model celana pemuda justru ya. Iya atau iya? Sunnatullah itu Pak pasti akan masuk dalam relung hati seorang hamba. Nggak mungkin enggak. Fitrahnya manusia mengakui ini baik, ini benar. Sahih? Nah, kadzalik. Semoga yang sedikit itu bisa menjadi jawaban yang memuaskan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maujud? Ada lagi Pak Ustadz? Tayyib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan baru kali ini ikut taklim di Pondokan Nadita. Barakallahu fiik, ahlan wa sahlan. Iya. Kebetulan diajak oleh sahabat saya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi ada beberapa yang tidak bisa mencium bau surga. Iya. Wanita yang tidak menutup auratnya dan laki-laki yang zolim. Sementara untuk penjelasan laki-laki yang zolim itu saya masih belum tahu Pak Ustadz yang bagaimana laki-laki tersebut. Mohon penjelasannya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adzulmu diddul adl. Zalim itu lawan dari kata adil. Adil itu artinya wad'ul hal fi mahallih, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Berarti kedzaliman artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Secara bahasa demikian. Secara syariat, zalim itu artinya tiap-tiap pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja atas hukum-hukumnya Allah. Itu zalim. Tiap pelanggaran terhadap hukum Allah disebut dengan kedzaliman. Apa hukum Allah? Hukum Allah misalnya atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kata Allah, taati olehmu Allah, taati olehmu Rasulmu, dan juga ulil amri. Berarti Islam mengajarkan kita mematuhi ulil amri.
Maka aturan ini jangan dilanggar. Pak polisi bikin aturan, lampu merah berhenti, paham? Allah perintahkan kita patuh, aturannya nggak melanggar syariat. Kalau bapak-bapak naik motor atau mobil lampu merah kemudian bukan karena darurat kemudian dia menerjangnya, itu namanya zalim. Itu zalim. Gimana laki-laki yang zalim? Terlalu banyak contohnya. Gak mungkin disebutkan ke semuanya, tapi kita sebutkan sebagian kecilnya saja, 2 atau 3 saja Ibu. Contoh kedzaliman seorang lelaki itu yadribunan nasa, maksudnya tadi, jadi mereka memukul dengan cemeti itu manusia bukan dengan cara yang hak. Seperti tidak memberikan hak istri. Itu zalim. Apa sih hak istri? Hak istri itu diajari ilmu agama. Kalau nggak bisa mengajarkan, dicarikan tempat untuk bisa belajar. Diantarkan belajar bersama-sama. Itu baru tidak zalim. Tapi kalau suaminya sudah nggak ngajari agama, ngelarang lagi belajar ilmu, itu contoh laki-laki zalim. Contoh lelaki zalim yang lainnya, dia memberikan rasa cinta kepada istrinya lebih besar dibandingkan rasa cinta kepada ibu kandungnya. Jadi kalau ibu punya suami ibu lebih cinta kepada ibu dibandingkan kepada ibu kandung suami ibu atau mertua ibu, menunjukkan suami ibu zalim. Karena harusnya orang laki-laki yang beriman, kecintaannya kepada ibu kandungnya lebih dibandingkan kecintaannya kepada siapa? Istrinya. Nabi yang menyebutkan itu, ummuka abuka, ibumu bapakmu, disebut oleh Nabi. Maka kalau ibu menjumpai suaminya berkata, sudahlah bunda, pokoknya wanita yang paling kucintai adalah engkau, bilang sama suami ibu, antum zalim. Harusnya ibumu lebih kamu cintai dibandingkan aku. Nah, kalau ibu-ibu menjadi sebab suaminya mencintai ibu, mengalahkan kecintaannya kepada ibunya, berarti ibu juga zalimah. Kalau laki-laki zalim, perempuan apa? Zalimah. Faham dong? Ini contoh-contoh yang disebut dengan kezaliman dan masih banyak lagi. Gambaran singkatnya, zalim itu setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap hukumnya Allah, itu zalim. Wallahu a'lam bishawab. Bisa dipahami, Ibu? Barakallahu fikum. Iya. Apakah di surga nanti ada kegiatan ibadah seperti yang di? Iya, ada, memuji Allah. Fakalamu thayyib, ucapan mereka ucapan yang baik. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu dilakukan enggak di dunia? Dilakukan, berzikir dilakukan. Bahkan aktivitas duniawiyah ada di surga, Pak. Apa aktivitas duniawi yang ada di surga itu? Jual beli. Di hari Jumat ketika di dunia sholat Jumat, tapi di surga nggak ada lagi sholat Jumat. Di surga pada hari Jumat jual beli. Orang dagang, sampai-sampai para ulama ditanya, loh kenapa mesti dagang? Kan di surga ada semua, untuk apa lagi dagang? Kalau kita kan di dunia, dagang biar dapat apa? Duit, untung. Sahih? Di surga kata para ulama, dagang itu hiburan. Dan benar Pak, di dunia saja dagang itu hiburan loh Pak. Makanya nasihat saya buat bapak-bapak semuanya, bapak yang bekerja di mana aja, jangan tinggalkan apa? Anda punya media sosial, gunakanlah. Dan sampai satu saat nanti akan ada masa dagang itu bentuknya tukar menukar apa? Barang, bukan uang lagi. Karena ada rasa senang dalam berdagang itu. Ada hiburan bagi orang beriman, tapi jangan jadi fitnah, ya. Nah, di surga ada dagang. Pulang dari dagang itu, setiap laki-laki yang pulang dari dagang ke rumah, istrinya mengatakan wajatu wajhaka khairun wa atyabu min qabl. Tiap kali kamu pulang dari pasar, kok wajahmu berseri-seri, kata istrinya. Itu di surga Pak. Di surga masuk pasar, pulang dari pasar ke rumah, senyum, senang. Di dunia, ayo ke pasar, ayo pulang dari pasar, wajahnya bukan berseri-seri kan ya, mendung wajahnya. Anak kuliah Bapak Saudara kaum muslimin, itulah surganya Allah Azza wa Jalla. Semoga kita termasuk ahli surga. Allahumma amin. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ya, semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kembali kepada buku Surat Terbuka untuk
suami. Minggu berikutnya, maaf, surat terbuka untuk suami dan istri. Tapi yang akan kita bahas insya Allah surat terbuka untuk suami. Jangan sampai bapak-bapak nggak datang ya, karena itu buat suami. Insya Allah ya. Tayyib, barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.